Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud tugas video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Z. Arianto, SHMH, dan tugas ini bersifat individu pada mata kuliah Hukum Perdata. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Maimuna, NIM 1022000021, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah. Saya akan membahas soal yang pertama, yaitu jelaskan tujuan dan berikan alasan saudara memilih program studi hukum pidana Islam. Tujuan saya memilih jurusan hukum itu udah dari niat saya, dari hati saya memilih jurusan hukum, dan juga terkait dengan karir dan masa depan saya juga. Alasan saya cukup simpel kok memilih jurusan hukum. Alasan saya memilih dan mengambil jurusan hukum ya karena saya sudah menyenangi bidang hukum, yang karena semua aspek kehidupan itu terdapat nilai-nilai hukum dan juga berkaitan dengan perencanaan karir saya ke depannya, yang memang harus memiliki dasar dan pengetahuan hukum dan lebih mendalami dasar ilmu hukum. Soal yang kedua, bagi mahasiswa program studi hukum pidana Islam, mempelajari hukum perdata memiliki arti penting dan kegunaannya. Arti pentingnya hukum perdata adalah karena sangatlah penting bagi kita semua, karena hukum perdata itu lebih mengarahkan perihal seperti surat menyurat, hak asuh anak, perceraian, dan pembagian hak harta atau waris. Kegunaannya dalam mempelajari hukum perdata ini yaitu sangatlah banyak, seperti kita mengasih tahu orang terdekat kita dalam mengalami masalah, seperti perihal surat menyurat dan lain-lain yang kita pelajari dari hukum perdata ini. Soal yang ketiga, jelaskan tentang definisi hukum perdata menurut satu orang para ahli dan ceritakan sejarah hukum perdata yang saudara ketahui. Definisi hukum perdata menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan keluarga dan dalam pergaulan bermasyarakat. Dan sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari Prancis, yaitu Code Napoleon, yang disusun berasal hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat di dalam dua kodifikasi yang disebut dengan hukum perdata dan Code de Conversi, hukum perdagang. Sewaktu Prancis menguasai Belanda pada tahun 1801 sampai 1813. Kedua kodifikasi itu diberlakukan di negara Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1813. Soal yang terakhir yaitu soal yang keempat, jelaskan arti pentingnya kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan dosen pengampun sebelum pelaksanaan perkuliahan setiap semester. Penting kontrak perkuliahan. Awal mulainya perkuliahan itu diawali dengan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Kalau tidak ada kontrak kuliah atau kontrak pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, maka ketika terjadi suatu nanti kemudian hari terkaitnya dengan pembelajaran, maka bisa saja nanti dosen lepas tangan, atau bisa saja nanti mahasiswanya lepas tangan juga. Tetapi kalau ada kesepakatan antara kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa, akan menjadi pengikat antara dosen dan mahasiswanya. Maka ini yang menjadi pentingnya kontrak perkuliahan bagi mahasiswa. Dan kontrak perkuliahan termasuk bagian dari hukum perdata? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di dalam hukum perdata itu kan membuat suatu peraturan, hak dan kewajiban perorangan dalam melakukan kontrak perkuliahan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.